Pemeriksaan kuat tekan kayu. Pada pemeriksaan ini, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah kaliper atau jangka sorong untuk mengukur dimensi dari benda uji, yaitu kayu. Kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu pembebanan. Kemudian ada alat uji tekan yang berguna untuk menekan kayu pada sebelah sini nanti. Kemudian benda uji yang kita butuhkan adalah balok kayu. Ini merupakan kayu kamper. Dan yang terakhir adalah laporan sementara untuk mencatat hasil pengujian atau pemeriksaan yang kita lakukan terhadap benda uji. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan pada pemeriksaan ini adalah kita akan mengukur dimensi dari benda uji, yaitu balok kayu menggunakan kaliper. Pada pengujian ini, pada langkah kerja kali ini, yang akan kita lakukan adalah mengukur balok kayu pada setiap sisinya. Itu dapat saya lihatkan di sini. Ini adalah bagian panjang dari balok kayu. Kemudian sisi yang depan ini adalah sisi B. Kemudian ini yang kecil ini adalah sisi A. Seperti itu. Nah, kita langsung saja, kita akan yang pertama mengukur panjangnya menggunakan kaliper. Seperti ini. Nah, akan kita lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada bagian tepi dari kayu. Dapat lihat panjangnya di sini sekian. Kemudian langsung kita akan mengukurnya pada tengah bagian kayu. Dapat lihat panjangnya sekian. Kemudian yang terakhir kita akan mengukur sisi pada tepi yang lain pada kayu. Seperti ini. Dapat lihat panjangnya sekian. Nah, tujuan pengukuran sebanyak 3 kali ini adalah untuk mendapatkan akurasi atau detail dari panjang kayu. Dengan cara kita akan menambahkan 3 panjang dari pengukuran yang kita lakukan tadi, kemudian kita akan bagi 3 untuk mendapatkan rata-ratanya, yang tentunya hasilnya akan lebih detail. Dan kita akan lakukan pada sisi yang lainnya. Tadi kita sudah mengukur panjang, kemudian kita akan melakukan pengukuran pada sisi A terlebih dahulu, atau sisi sini. Sama langkahnya, yaitu sebanyak 3 kali. Pertama pada sisi tepi sebelah sini, lihat panjangnya sekian. Dan pada sisi tengah, lihat panjangnya sekian. Dan pada sisi tepi yang lain. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada sisi B atau sisi ini. Masih sama langkahnya, yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tepi sebelah sini, panjangnya sekian. Kemudian pada sisi tengah, panjangnya sekian. Kemudian pada sisi yang lain, panjangnya sekian. Langkah kerja selanjutnya, setelah kita melakukan pengukuran dimensi pada balok kayu, kita akan melakukan pengujian kuat tekan untuk mengetahui kuat tekan yang dimiliki oleh balok kayu ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan menghidupkan mesin. Ini dengan cara kita menggeser tuas yang ada sebelah sini, sebelah kiri. Jika mesin sudah hidup, kita akan pastikan kita akan set 0 terlebih dahulu. Angka yang ada di sini, ini masih ada 0,2 km dan 0 kPa per second. Ini kita akan set 0 dengan cara menekan tombol set sebanyak 2 kali. Nah, ketika sudah set 0 seperti ini, selanjutnya adalah kita akan menaruh balok kayu ini pada alat tekan. Seperti ini. Usahakan pada posisi tengah. Kita meletakkannya pada sumbu kuat. Karena ketika berdiri, sumbu kuat kayu akan terbentuk. Dan kita akan mengetahui kekuatan tekan maksimal yang dimiliki oleh balok kayu ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian kuat tekan. Nah, ketika kita melakukan pengujian kuat tekan ini, kita akan menaikkan tekanan atau menghidupkan alat ini sehingga dia akan menekan balok kayu. Nah, bersamaan dengan itu, ketika beban pada dial yang ada pada layar di alat bertambah, kita akan menekan stopwatch ini mulai. Kemudian kita akan tekan tombol stop pada stopwatch ini ketika bebannya sudah mencapai maksimal atau kayu sudah mencapai keretakan, seperti itu.
Langsung saja, silakan. Setelah kita selesai melakukan proses tekan atau pembebanan ini, kita akan mengambil benda uji dan melihat hasilnya seperti apa. Yang pertama, kita dapat dilihat sini, kayu mengalami kerusakan atau mengalami cracking pada sebelah ujung ini. Ini dapat lihat, ini ada sliding, dan di sini juga ada sliding akibat tekanan yang diberikan oleh alat. Nah, setelah itu kita akan membaca berapa beban maksimal yang dapat diterima kayu pada daya alat, yaitu sebesar sekian. Kemudian selain itu yang dapat kita baca adalah waktu pembebanan yang kita ukur menggunakan stopwatch dari mulai beban naik kemudian sampai mencapai beban maksimal. Pengisian laporan sementara pemeriksaan tekan kayu. Yang pertama yang akan kita isi adalah jenis kayu yaitu kamper. Kemudian bentuknya adalah balok dan pada saat kita lihat tadi tidak ada cacat. Sebelum kita uji tadi tidak ada cacat, kemudian juga tidak ada ukuran cacatnya. Dan setelah itu kita akan mengisikan dimensi yang kita ukur pada langkah kerja yang pertama tadi, yaitu sebanyak 3 kali pada setiap sisinya. Kemudian kita akan mendapatkan jumlah. Setelah itu kita akan membaginya dengan 3 dan kita akan mendapatkan rata-ratanya, yaitu panjangnya rata-ratanya adalah 199 mili. Kemudian sisi A itu atau sisi lebar itu adalah 39 mili. Kemudian sisi B atau sisi tinggi adalah 53,85 mili. Kemudian setelah itu, hasil pengujian beban maksimum yang dapat diterima kayu sampai kayu mengalami kerusakan atau mengalami cracking yaitu sebesar 119,1 kN sesuai dengan dial yang kita baca tadi. Kemudian kesimpulan yang pertama ini adalah kuat tekan. Nah, kuat tekan ini mendapatkan hasil 56,71 MPa. Nah, ini didapatkan dari, kita tahu rumus tekan yaitu sama dengan P per A. Nah, P-nya ini didapatkan dari 119,1 ini dikonversi terlebih dahulu menjadi Newton. Berarti dikali 1000. Mendapatkan hasil 119.100. Kemudian dibagi dengan A yaitu luas alas dalam milimeter, yaitu rumusnya adalah sisi A dikalikan dengan sisi B. Jadi 119.100 dibagi dengan 39 dikalikan dengan 53,85. Didapatkan hasil 56,71 MPa. Nah, yang kedua ini adalah termasuk kelas kuat. Ini dapat kita lihat pada tabel 37 strip 3 PUBI 1982. Pada pengujian yang kita lakukan tadi, kita dapatkan hasil 56,71 MPa atau Newton per milimeter persegi. Yang kita konversi menjadi satuan kilogram per sentimeter persegi adalah 567,1. Nah, dalam tabel ini yang pertama adalah berat jenis kering udara, kemudian yang kedua adalah kuat lentur mutlak, kemudian yang ketiga adalah kuat tekan mutlak. Yang akan kita pakai adalah tabel paling kanan. 567,1 berada pada rentang ini, yaitu dari rentang 650 sampai 425. Artinya kayu yang kita uji termasuk dalam kelas kuat 2 dengan berat jenis kering udara yaitu 0,9 sampai 0,6.